Nabawiyah karangan Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Ijla'u Bani An-Nadhir. Wa kana fi syahri Rabi'ul Awwal sanatu 40 lil-Hijrah. Rawa Ibnu Sa'ad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yaum as-sabt fa shalla fi Masjid Quba wa ma'ahu nafar min ashabi min al-muhajirin wal ansar thumma ata Bani An-Nadhir fa kallamahum ayu'inuhu fi diyatil kilabaini alladzaini qatalahuma Amr bin Umayyah ad-Damri wa kana lahuma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiwar wa ahd. Selanjutnya menyambung pembahasan kita di pertemuan sebelumnya mengenai perjalanan dakwah. Perjalanan dakwah. Apa maksud perjalanan dakwah? Kan kemarin itu ada peristiwa yang mengiris hati, peristiwa yang menyedihkan, yaitu Yaumur Raja dan Bir Maunah. Dua peristiwa ini adalah peristiwa Rasulullah mengirimkan sahabat untuk berdakwah di suatu tempat, namun ternyata mereka semuanya terbunuh. Dikirim untuk berdakwah, menyampaikan Islam, menjelaskan Islam atau mengajak untuk bertauhid kepada Allah, tapi ternyata mereka dibunuh. Jadi tidak kesampaian. Nah, mungkin jadi pertanyaan, apa hikmah mereka diberangkatkan itu? Padahal kan potensi diserang musuh itu tinggi, namun tetap diberangkatkan. Nah, dan kenapa Allah kan tidak melindungi mereka? Kan seperti itu. Karena paling tidak ada dua hal. Keberangkatan para dai ini tetap dilakukan itu, dan ya berjalan seperti, maksudnya kehidupan biasa, tidak dilindungi secara khusus. Kenapa jadi seperti itu? Paling tidak ada dua. Yang pertama, Allah Ta'ala ta'abbada ibadahu bi tahqiqi amrayn isnain, iqamatul mujtama'il islami. Satu, ini memang bagian daripada membentuk masyarakat yang islami. Lalu yang kedua, as-sa'i ila dzalik fi tariqi syaikah ghaira mu'abbadah. Nah, mereka melakukan itu, ini memang semata-mata kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berdakwah itu adalah tugas kita semua. Apa dakwah itu? Kan mengajak orang untuk berbuat baik, ajakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, ajakan untuk menghindari kemaksiatan. Jadi apapun yang terjadi, bagaimanapun caranya, itu harus dilakukan, walaupun dalam bentuk atau dengan cara yang berbeda-beda. Tapi yang jelas tujuannya itu mengajak orang lain jadi baik. Nah, jadi ya tidak ada ruginya apa yang mereka lakukan itu. Dan bisa dikatakan mereka mati syahid karena ingin menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ruginya. Walaupun secara dakwah itu tidak kesampaian, tapi secara gerakan apa yang mereka lakukan itu sudah bagian daripada dakwah, dan mereka sudah mendapatkan bagiannya tuh di akhirat lah. Nah, selesai peristiwa ini, ada peristiwa baru lain tentang keterlaluannya Bani Nadhir. Sebagaimana kita bahas di pertemuan sebelumnya, ada 3 kabilah besar yang tinggal di Madinah dan melakukan kesepakatan dengan Nabi Muhammad. Bani Qainuqa itu sudah terusir kemarin sesudah perang Badar karena mereka melanggar perjanjian, menyerang, mengganggu seorang muslimah. Itu Bani Nadhir. Bani
Bani Qainuqa. Nah, selanjutnya ini setelah perang Uhud ada peristiwa lain. Perang Uhud itu kan 3 Hijriah, ini 4 Hijriahnya, yaitu keterlaluannya Bani Nadir. Ini berarti kabilah kedua dari Yahudi. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya orang Yahudi itu terusir di Madinah bukan karena keyahudiannya, tapi karena apa? Mereka melanggar perjanjian. Itu perlu dipahami. Jadi beda agama, beda keyakinan itu tidak serta-merta langsung diperangi, bukan seperti itu rumusnya. Tapi ada syarat dan ketentuan yang terjadi sehingga bisa dilakukan. Gitu. Jadi orang-orang Yahudi di Madinah itu ya mulai Nabi datang itu Nabi kan mengharapkan kerjasama, sama-sama melindungi Madinah, sama-sama saling menjaga. Itu kesepakatannya. Cuma kan yang namanya Yahudi ini ya ingkar janji, berubah, selesai. Bani Qainuqa sudah membuktikan, sudah merasakan konsekuensi melanggar perjanjian. Yang selanjutnya nih Bani Nadir lagi. Bila pian ingat semalam yang rombongan babuhan, iya Mas ya. Rombongan babuhan Bi'r Maunah. Nah, rombongan Bi'r Maunah ini ada yang selamat satu orang, Ammar bin Umayyah namanya. Ini kan Ammar bin Umayyah ini selamat dari percobaan pembunuhan lalu melarikan diri. Tetapi saat mau pulang bertemu 2 orang laki-laki yang dia kira 2 laki-laki ini adalah kelompok yang menyerang kaum muslimin, sehingga 2 orang laki-laki ini dibunuhnya. Tapi kan ternyata yang dibunuhnya adalah orang dari suku Kilab yang memiliki perjanjian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka si Ammar bin Umayyah ini dapat hukuman bayar diat kepada Bani Kilab karena sudah membunuh. Salah bunuh nih, ceritanya salah bunuh. Bukan sengaja membunuh, salah bunuh. Kira musuh, ternyata orang yang memiliki kesepakatan. Walhasil nah, Nabi mengumpulkan uang untuk membayarkan diat si Ammar ini. Nah, termasuk dalam perjanjian, mungkin ini jarang disebut lah. Jadi perjanjiannya tuh kayak ini. Sebenarnya kemarin tuh, apabila ada yang terbunuh dan harus bayar diat, maka kaum muslimin dan Yahudi, pokoknya seberatan ini saling membantu untuk membayarkan diatnya, urunan. Nah, berkumpulan urunan uangnya untuk membayarkan diat. Ini kesepakatan di Madinah. Jadi Nabi mau mendatangi ke perkampungan Bani Nadir, ingin mengumpulkan donasi mereka sesuai perjanjian. Pokoknya bilangnya ada yang harus bayar diat, maka semadinah ini sesuai kesepakatan harus membantu sehingga dia bisa bayar diat. Ini kasusnya Nabi mau bayar diat ke Bani Kilab. Sudah. Fa shalla fi Masjid Quba wa ma'ahu nafarun min ashabihi minal muhajirin wal ansar. Nabi sholat di Kuba dan Nabi ini rombongannya ada orang muhajirin, ada orang ansar. Ini pentingnya perjanjian di awal. Perjanjian di awal. Karena ya dari zaman Nabi Muhammad nih, mungkin kan nabi-nabi yang sebelumnya juga sama. Yahudi ini kerap kali melanggar perjanjian. Jadi kayak harus siap-siap. Nah, sampai sekarang hari ini perjanjian tuh kayak harus dilanggar nih. Nah itu. Sumata Bani Nadir. Nabi pun mendatangi Bani Nadir. Fakallamahum ayyu'inuhu fi diyatil kilabiyaini alladzaini qatalahuma Ammar bin Umayyah. Lalu Nabi berbicara pada mereka, ayo kita sama-sama urunan untuk membayarkan diat Ammar tadi. Nah,
wa kana baina Bani Nadir wa baina Bani Amr aqad wa half. Faqalu naf'alu ya Abul Qasim ahbabta wa khala ba'dhum bi ba'd wa hammu bil ghadar. Wa qala Amr bin Jahash an-Nadari ana azharu 'alal bait wa atrah 'alaihi sakhrah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqifan ila jambi jidarin min buyutihim. Jadi ketika dapat kabar Nabi ini mau ke perkampungan Bani Nadir, salah seorang mereka Ammar bin Jihash itu bersiap-siap mau menyerang Rasulullah dengan apa? Menjatuhkan batu besar. Jadi rencananya pas Nabi masuk ke perkampungan Bani Nadir, batu besar dilempar, Nabi meninggal. Nah rencananya seperti itu. Nah, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khabar bima hammu fanahadha sari'an ka'annahu yuridu hajatan wa tawajjaha ila al-Madinah walahiqahu ashabuhu faqalu qumta wa lam nash'ur qala hammat yahudu bil ghadar fa akhbarani Allahu bidzalik faqumtu. Jadi waktu duduk nih sudah di perkampungan Bani Nadir. Dapat langsung wahyu dari Allah, mereka akan menjatuhkan batu. Langsung Nabi berdiri. Ini percobaan pembunuhan. Ini melanggar janji, ini jelas dah. Nah, ini jelas, sangat jelas lah. Nah, kenapa mereka berani melakukan itu? Ini atas provokasi Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini yang Abdullah bin Ubay bin Salul ini yang menghembuskan semangat motivasi kepada Bani Nadir. Ini memang asli musuh dalam selimut Abdullah bin Ubay bin Salul nih. Itu. Nah, cuma kan backingan Nabi Muhammad Allah Ta'ala langsung. Sama kayak waktu kafir Quraisy mau menyerang Nabi Muhammad saat di Mekah. Mau menyerang, mau membunuh. Itu kan ide Abu Jahal tuh luar biasa. Idenya tuh bagaimana? Jadi kan di Arab itu kabilah kesukuan itu sangat kental. Nah, makin kuat kabilahnya tuh berarti makin solid. Itu ditakuti, disegani. Bani Hashim solid, Bani Muthalib solid gitu. Tapi kata Abu Jahal, ini bisa kita lawan. Caranya setiap kabilah dari kita, banyak tuh kabilahnya, mengirim satu orang untuk membunuh Rasulullah, sehingga Bani Hashim dan Bani Muthalib sulit untuk menuntut balas. Itu idenya, ide besarnya. Tapi kan malaikat Jibril langsung memberitahu Nabi Muhammad rencana itu, ya jelas gagal lah. Ya, jadi ada momen-momen tertentu, momen-momen penting yang Nabi dapat wahyu sehingga selamat. Jadi ini bisa kita petakan mana yang Nabi dapat mukjizat, mana Nabi dapat pertolongan yang luar biasa, mana yang seperti biasa, manusia biasa tidak ada apa-apanya. Ghazwatul Badar malaikat turun. Ghazwat Uhud tidak ada ceritanya. Bahkan Ghazwat Uhud ini adalah cerita pentingnya adalah cerita tentang pasukan yang tidak taat kepada komandannya, dan disitulah awal kocar-kacirnya pasukan. Ghazwat Uhud lebih disitunya beda. Kalaunya di Ghazwat Khandaq pertolongan Allah bukan malaikat kayak di perang Badar, tapi angin ribut. Ini beda, dia setiap situasi dan kondisi. Nah, kalau yang serangan dari Bani Nadir, ini langsung Allah memberikan wahyu, langsung Nabi menjauh, sehingga pas batu besarnya tuh ya tidak kena lah. Tapi di sinilah terlihat sangat jelas bukti Yahudi itu selalu mengintip-ngintip kesempatan untuk melakukan rencana jahat mereka. Ini bilangnya buka berita nih lagi rame dataran tinggi Golan. Karena itu berbatasan langsung dengan Israel. Nah, itu rame tuh. Lagi seru lah tuh. Kayaknya kalah Mobile Legend, Bang. Soalnya nih offline perangnya. Summa sara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ilaihim wa qad tahassanal yahudu bi husunihim mahum nabal wal hijarah. Nah, berbeda dengan Bani Qainuqa yang kemarin, Bani Nadir ini lebih kuat dan mereka memiliki benteng persenjataan cukup. Nah, jadi merasa kayaknya bisalah kita lah itu, bisalah itu. Cuma bertahan. Kayak Laos malam ini bisa bertahan, Bang. Walakin Ibnu Ubay khazalahum falam yanfudz wa'dahu mahum fahasarahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa amara biqat'i nakhilihim wa itlafiha. Nah, kalau kita baca peraturan perang kaum muslimin itu kan tidak boleh membakar, merusak tanaman, tumbuhan. Nah, itu tuh rumus umumnya secara konstitusi seperti itu. Tapi ada momen-momen tertentu yang itu tidak berlaku, termasuk ke penyerangan Bani Nadir. Ini Rasulullah apa? Wa amara. Jadi fahasar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengopong Bani Nadir dan wa amara biqat'i nakhilihim, menyuruh untuk memotong pohon kurmanya. Oh, ini dihabisi nih. Ya sesuai berarti situasi dan kondisi. Makanya ketika kita membaca sirah Nabi itu jangan sampai sepotong-sepotong. Makanya salah paham. Jadi harus lengkap versinya itu. Nabi itu tidak pemarah, betul. Tapi apakah Nabi pernah marah? Iya, Nabi pernah marah ketika ada hukum yang mau dipermainkan waktu ada bangsawan Quraisy, mungkin bangsawan Arab ketahuan mencuri, ia perempuan ketahuan mencuri, vonis sudah keluar, potong tangan. Ternyata ada pihak-pihak, salah satunya adalah anak angkat Nabi Usamah bin Zaid, itu kan hibbi Rasulillah. Karena keluarga perempuan minta tolong ke Usamah tolong dong lebih Nabi supaya tidak jadi dieksekusi nih. Tuh, jangan dipotong tangan, bukan yang sudah buntung berdahulu, lain. Nabi langsung marah tuh. Bahkan Nabi memberikan contoh ke anak beliau langsung, ini marah. Lau kanat Fatimah bintu Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah mencuri, ini tidak mungkin lah. Seandainya Fatimah kan anak Nabi yang disayangi tuh. Fatimah itu mencuri, laqata'tu yadaha, aku sendiri yang memotong tangannya. Ya Usama nih. Aduh, seandainya aku waktu itu masih belum masuk Islam, saking beliau ini menyesal sekali melakukan hal tersebut. Nah, ini Nabi sangat marah nih, langsung khutbah, langsung marah gara-gara yang ini. Tuh, ada momen-momennya. Fanaduhu ya Muhammad qad kunta tanha 'anil fasad wa tu'ibuhu 'ala man yasna'uhu fama balu qat'in nakhl wa tahriqiha wa qad anzalallahu ta'ala fi dzalik ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imah 'ala usuliha fa bi idznillah wa liyukhziyal fasiqin. Jadi tidak hanya dipotong, dibakar juga nih, pohonnya dibakar. Ya ini situasi yang khusus. Fa'aradu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayakhruju minal Madinah kama arada. Walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la aqbaluhul yawm illa ala takhruju bidimaikum faqat wa laysa lakum min amwalikum illa ma hamalat hu al-ibil adal hilqah as-silah. Fa nazala al-yahud ala dzalik. Akhirnya Bani Nadir ini menyerah dengan kondisi yang mereka miliki. Nah, jadi Nabi Muhammad ini memiliki mukjizat yang mungkin istimewa di antara mukjizat yang lain, termasuk istimewa. Kata Nabi, nusirtu birru'bi. Aku bisa menang sebelum pertempuran, menang sebelum bertanding. Nah, jadi Allah memberikan rasa ketakutan di pihak-pihak musuh. Itu yang terjadi. Jadi Allah berikan mental pemenang itu dasar, memang ciri khas Nabi Muhammad SAW. Kenapa jadi perang Badar itu bisa semangat gitu, dan perang Uhud sebelum
sebelum apa nih pasukan pemanah itu turun, itu kan kaum muslimin lagi, Rasulullah sudah jaga-jaga lah, sudah memperhitungkan ini harus bagaimana, ini harus bagaimana, sehingga apa yang Nabi lakukan itu bukan sesuatu yang tanpa rencana, sudah ada perhitungannya. Kenapa Nabi langsung mengepung, kenapa Nabi siap? Nah itu karena Nabi sudah menghitung nih kemungkinannya, dan apa nih, melanggar janji itu kayaknya memang nomor satu itu harus diberangus. Waktu ini beberapa tahun berikutnya Bang, ini tahun 4 Hijriah, waktu perjanjian Hudaybiyah, nanti ada kita bahas. Kan perjanjian Hudaybiyah itu tanggal 6 Hijriah. Nah, tahun 7 Hijriah Nabi umroh qadha. Jadi tahun 6 Hijriah tuh visa Nabi gagal. Tahun 7 Hijriah baru umroh. Tahun 8 Hijriah kafir Quraisy melanggar perjanjian. Karena apa? Menyerang Bani Khuza'ah, membantu Bani Bakar. Bani Bakar itu menyerang Bani Khuza'ah, kafir Quraisy membantu Bani Bakar. Nah, itu berarti melanggar perjanjian. Jadi ketika itu terjadi, Abu Sufyan itu langsung ke Madinah. Mau apa? Mau memperbaharui perjanjian tadi. Kata Abu Sufyan, bahaya nih, yang sampai perjanjiannya terhenti. Harus terus. Tapi Nabi kan sudah tahu. Walaupun menangis, walaupun melobi situ sini, Abu Sufyan tuh. Abu Sufyan ke Madinah. Ini didatangi Abu Bakar, Ali didatangi, sampai anak beliau sendiri kan. Kan anak beliau itu istri Nabi. Anak Abu Sufyan, istri Nabi. Sampai yang anak itu kayak apa ya? Acuh lah orang tuanya. Karena kan waktu itu masih kafir lagi. Tapi Nabi tak bergeming. Nah, setelah itu baru waktu Makkah. Jadi perjanjian ini memang nomor satu harus dijaga. Itu yang Rasulullah wanti-wanti. Nah, setelah selesai, mereka sudah meninggalkan kota Madinah. Wa tafarraqu ma baina Khaybar wa Syam. Walam yuslim minhum illa rajulan Yamin bin Umair bin Ka'ab ibnu Amr bin Jahash wa Abu Sa'ad bin Wahab wa ahraza amwalahuma. Jadi di antara semua tadi yang selamat cuma berdua saja, yang lain tuh ya habis kisahnya dah. Jadi mereka itu menuju Khaybar, karena Khaybar itu kan tempat Yahudi waktu itu, dan daerah Syam. Jadi misalnya waktu waktu zaman perang dunia itu Yahudi terusir, ya mulai zaman Nabi sudah terusir karena mereka sendiri itu. Wa qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-amwal 'alal muhajirin al-awwalin dunal ansar ila sunain min ansar atahuma lima zakarahu min faqrihima wa huma Sahal bin Hanif wa Abu Dujanah Samak bin Kharsh. Lalu Nabi membagi harta ghanimah dari Bani Nadir ini, membagi loh, karena ya itu sistemnya. Jadilah untuk menegakkan perjanjian itu memang kita harus memiliki kuwah. Awalnya di sini kuwah jundiyah, kekuatan militer itu memang harus ada. Kalau kekuatan militer kita lemah, ya pasti diremehkan orang lain gitu. Cuma ada kawan rumah di Ulun, kayaknya ada mungkin Indonesia diserangnya. Julun kenapa ada mungkin diserang? Soalnya bila Indonesia diserang, siapa yang bayar hutang? Hutang ke Bank Dunia siapa yang bayar? Nggak ada tuh. Kira-kira dijaga Bang atau? Nah, selesai dari peristiwa ini, peristiwa yang peristiwa penting sebenarnya, karena itu bagian Nabi mau menjaga kota Madinah. Nabi ini kan ketika sampai di Madinah memang ingin mengonsepkan Madinah itu negara yang damai, negara yang menghormati perjanjian, menghormati kesepakatan. Itu yang ini
kalau kita baca sejarah di masyarakat Arab sebelumnya tidak ada wilayah yang mengusung semangat persatuan, bukan berdasarkan kabilah, tapi berdasarkan kesamaan perjuangan, kesamaan semangat. Itu belum ada lagi. Karena dalam sejarah Arab sebelum Nabi Muhammad diutus nih, itu ya kesukuan, dan hukum yang berlaku hukum sukunya tuh. Yang kuat yang menang itu. Kepala suku itu yang memutuskan segalanya. Tapi di sini di Madinah Nabi menawarkan sistem yang baru, sistem yang memberikan rasa keadilan untuk semuanya. Makanya ketika ada pihak-pihak yang ingin mencederai kesepakatan itu, ingin mencederai perjanjian itu, langsung Nabi habisi. Kayak Bani Qainuqa semalam lawan Bani Nadir. Nah lalu pertanyaannya lah, kenapa jadi Abdullah bin Ubay bin Salul itu tidak dihabisi? Nah rumusnya memang nahkumu ala zawahir, menghukumi yang terlihat aja tuh. Abdullah bin Ubay bin Salul itu secara tampilan dia Islam, KTP-nya tuh nah Islam tulisannya, bajunya ya juga baju koko bisa, begamis itu begamis lah, begamis bisa nyompat sholat juga. Dan jangan salah paham lah, yang munafik ini kalaunya pas ghazwahnya berangkat juga, tapi di momen-momen tertentu. Nanti ada di tahun 6 Hijriah, karena kita bahas perang Bani Mustalik. Perang Bani Mustalik ini munafik ikut semua. Kenapa? Karena mereka menghitung kayaknya pasti kalah. Bani Mustalik ini kayaknya pasti kalah nih, maka mereka ikut. Yang persentasi kemenangannya tinggi, ibarat ring pipa atau di bawah Indonesia lah, jauh, makanya menang tinggi. Tapi waktu perang Uhud mereka kan pura-pura berangkat. Perang Uhud itu kan kaum muslimin 1000, kafir Quraisy 3000. Di tengah perjalanan Abdullah bin Ubay bin Salul putar balik sejumlah 300, jadi sisa 700 loh. Ini yang kadang orang lupa. Jadi antara Badar dengan Uhud sebenarnya lebih sulit Uhud. Kenapa? Kalau Badar itu cuma 3:1, Uhud itu sebenarnya 4:1. Sebenarnya kan 700 dengan 3000. 7 kali 3 21, 7 kali 4 28 nih. Itu. Tapi yang membuat kalah apakah jumlah? Bukan ternyata. Yang membuat kalah itu bukan jumlah, tapi karena pasukan pemanah tidak taat. Itu bukan karena jumlah. Karena kan di awal-awal tuh menang. Itu unik yang di Ghazwat Uhud itu. Tapi skala apa ya? Serugi-ruginya waktu Ghazwat Uhud itu, walau Hamzah meninggal, Mus'ab bin Umair meninggal, ada Hanzalah meninggal. Yang penting-penting, sosok-sosok yang penting itu meninggal di Ghazwat Uhud. Termasuk ayahnya Abdullah bin Jabir itu meninggal. Tapi setelah Ghazwat Uhud itu ada yang namanya Al-Hamra'ul Asad. Itu perang balas dendam. Sebenarnya lah Quraisy itu kaum menghabisi kaum muslimin setelah Ghazwat Uhud itu bisa. Hitung-hitungan matematikanya itu bisa sebenarnya. Persenjataan masih ada, pasukan masih siap, sebenarnya bisa. Tapi turun perintah lagi, yang sisa pasukan Uhud tadi yang sudah bulik, sudah mungkin luka sini, ada yang mau hanya bintet toh, Margono bintet lah. Ada yang macam-macam, sudah kelelahan karena perang nih. Turun perintah untuk menyerang kembali loh. Waktu Uhud ini sudah melelahkan, sudah ada desas-desus Nabi meninggal nih, sudah berkecamuk dah. Pulang ke Madinah, lagi lelah-lelahnya, turun perintah perang lagi. Kayak apa sahabat itu yang sami'na wa ata'na. Kayak ibarat guru tuh, Ustaz Margono mablik mengajar. Pasok belum kita jar ada les. Mari jam sudah 4:30. Sudah sisa-sisa kekuatan lagi. Maju siap. Langsung berangkat
langsung berangkat lagi. Nah, pas berangkat kedua, ini kafir Quraisy langsung secepatnya kembali ke Mekah. Mentalnya tuh itu, mental kaum muslimin tuh ya. Padahal nih, kalau seandainya kafir Quraisy tetap bertahan, itu yang mengajar tuh sekitar 700 saja sebenarnya. Karena syarat yang ikut Al-Hamraul Asad itu syaratnya adalah yang ikut Ghazwat Uhud. Jadi bukan yang pasukan baru, tenaga baru, bukan, tapi yang tadi ikut Ghazwat Uhud. Jadi perintahnya ini khusus untuk yang tadi ikut Ghazwat Uhud. Baru boleh ikut Al-Hamraul Asad itu nama tempat lah. Itu. Tapi kafir Quraisy langsung bergegas pulang. Nah, mental itu mental kaum muslimin tuh yang kayak itu. Makanya kalau kita hitung aja dari Ghazwatul Badar, Uhud, Khandaq, itu bukan karena faktor jumlah. Ghazwatul Yarmuk itu bukan Ghazwatul Yarmuk, perang Harbu Yarmuk lah. Waqatu Yarmuk itu waktu zaman Sayyidina Abu Bakar, jumlahnya makin jomplang tuh, puluhan ribu dengan ratusan ribu Romawi. Itu menang juga. Berarti bukan faktor jumlah. Kam mim fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Bukan karena faktor jumlah, tapi karena faktor tadi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Nah, jadi ada semangat itu. Nah, itu yang Nabi ajarkan kepada para sahabat. Nah, lalu bagaimana sebenarnya nasib Bani Nadir dan apa saja yang bisa kita petik dari peristiwa Ijla'u Bani Nadir ini, insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita bahas. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.